kawan-kawan, semoga kalian sehat, banyak rezeki dan bahagia selalu. Admin mengupload ulang video ini dikarenakan perbaikan audio. Sebelumnya terima kasih atas saran dan kritik dari kawan-kawan. Film yang diangkat dari kisah nyata ini berjudul Escape from Alcatraz. Dirilis tahun 1979. Film ini menceritakan narapidana yang berhasil kabur untuk pertama kalinya dari penjara dengan julukan The Rock pada tahun 1962. Aktor utama kita kali ini adalah Frank Lee Morris. Frank Lee Morris merupakan seorang residivis kepemilikan narkoba hingga perampokan bersenjata. Morris telah menjalani hukuman di Florida dan Georgia. Ia ditangkap kembali setelah melarikan diri dari penjara negara bagian Louisiana. Morris merupakan bagian dari 2% orang yang memiliki kecerdasan superior. Tes IQ-nya menunjukkan angka 133. Ia dikirim ke Alcatraz pada 20 Januari 1960. Alcatraz sendiri merupakan penjara paling ketat di Amerika saat itu. Dihuni oleh tahanan dengan reputasi paling berbahaya. Kepala penjara mengklaim tak ada yang bisa keluar dari Alcatraz hidup-hidup. Penjara Alcatraz berada di pulau dengan perairan dingin dan arus yang kuat. Jarak daratan terdekat dari pulau itu lebih dari 2 km. Sebelum memasuki sel, seluruh tubuh Morris diperiksa oleh dokter. Bahkan pakaiannya pun dilucuti. Strip down. Pintu utama penjara Alcatraz menggunakan sistem elektrik yang dikontrol dari ruangan khusus. Morris dibawa menuju sel blok B tanpa membawa dan memakai apapun. Dimulai dari pagi hari, para sipir menghitung jumlah napi sebanyak 12 kali dalam sehari. Blok untuk pria kulit hitam dipisahkan dengan blok untuk pria kulit putih. Soal makanan, penjara ini memberikan menu terbaik di antara penjara di dunia. Hal ini dilakukan agar para napi melupakan rencana untuk kabur dan menikmati sisa hidupnya di Alcatraz. Di ruang makan, Morris duduk berhadapan dengan Litmus. Ia tampak sangat menikmati sarapannya. Tidak lama, seorang tahanan bernama Wolf mengintimidasi Morris dengan caranya memakan pasta. Itu membuat Morris hilang selera makan. Litmus meminta pasta Morris. Namun, Litmus tak sendiri. Ia bersama tikus kecil yang juga ikut sarapan. Lalu Morris dan Litmus berkenalan. I'm a Litmus. Namun Wolf kembali mengintimidasi Morris. Selesai sarapan, Morris dipanggil oleh kepala penjara. Ward wants to see you. Kepala penjara menjelaskan hak tahanan untuk bicara dan bekerja. Namun informasi terbaru dari dunia luar dilarang dalam penjara tersebut. Tahanan hanya boleh dikunjungi 2 kali sebulan. Ia juga menjelaskan bahwa sudah banyak percobaan melarikan diri, namun berakhir dengan penangkapan kembali atau dibunuh. None. No family. Burglary, armed robbery, keep all the rotten eggs in one basket. Been killed or drowned in the bay. Tampak catatan IQ superior dalam berkas Morris. Tanpa disadari kepala penjara, satu buah gunting kukunya telah dikantongi oleh Morris. Selanjutnya di kamar mandi penjara, Morris dihampiri oleh Wolf. Wolf menawarkan Morris untuk menjadi pendampingnya. Itu membuat Morris kesal hingga memukulnya dan menyumpal mulutnya dengan sabun. I just found it. Lalu Morris diantar ke perpustakaan penjara. Di sana, ia bertemu dengan English, seorang pustakawan senior. English dihukum 99 tahun karena kasus pembunuhan 2 orang kulit putih. Ia telah menjalani hukuman 10 tahun. English sempat hampir gila saat dia dimasukkan ke blok D. Namun sejak pindah blok sel, English mengubur rencananya untuk kabur. Ia memilih menikmati sisa hidupnya di Alcatraz. Frank. Lantas Morris membagikan buku kepada para tahanan. Magazine or book? Thanks. Moved to LA 2 years. Di tempat olahraga, Morris bertemu Doc, tahanan yang hobi melukis. Doc memperingatkan Morris untuk berhati-hati pada Wolf. Lalu Morris menghampiri English. Ternyata, English merupakan orang yang sangat dihormati oleh tahanan kulit hitam.
English menjelaskan kepada Morris betapa sulitnya kabur dari Alcatraz. Tiap besi jeruji memiliki 6 besi kecil yang disatukan ke dalam tabung besi. Belum lagi para sniper di atas menara yang akurasi tembakannya selalu dilatih setiap hari. Tiba-tiba bel berbunyi, mereka pun kembali ke sel masing-masing. Now let rock. Inside, everybody in. Di dalam sel, sipir menawarkan Morris pekerjaan dengan bayaran 15 sen per jam. See you later. Di hari berikutnya, Morris tengah berbincang dengan Doc. Tiba-tiba Wolf datang menuju ke arahnya dengan pisau. Handcuffed? Setelah perkelahian tersebut, mereka berdua dibawa ke sel Blok D. When I get out of here, you're dead. Tanpa cahaya dan kedap suara, konon sel ini bisa membuat orang menjadi gila. Esok pagi, sipir membuka pintu dan menyemprot Morris dengan selang pemadam kebakaran. Lalu, pintu kembali ditutup. Setelah beberapa hari, Morris dipindahkan kembali ke selnya. Di dalam sel, Morris dikirimi surat oleh Litmus yang diantar oleh tikusnya. Tidak lama datang seorang tahanan baru di samping sel Morris bernama Charlie Butts. How you doing, neighbor? I'm Charlie Butts. Di lapangan, Charlie berkenalan dengan Litmus dan Doc. Very inspiring. Di sisi lain, kepala penjara berkeliling sel. Lantas ia memeriksa sel milik Doc. Di dalamnya ia menemukan lukisan dirinya dengan ekspresi sangat licik. Merasa tersinggung dengan lukisan tersebut, kepala penjara mencabut izin Doc untuk melukis. Lalu, sipir segera mengeluarkan perlengkapan melukis dari sel milik Doc. Doc tampak sangat kecewa dengan hal tersebut. Painting's all I have. Di ruang kerja penjara, ia memasukkan sesuatu ke dalam kantong pakaian kerja Morris. I'm making a new table. I need a... Lalu ia menghubungi sipir untuk meminjam kapak. Tak diduga, kapak tersebut digunakan untuk memotong 3 jari tangan kanannya sendiri. You come over here for a minute. Semua orang tampak syok melihat kejadian tersebut. Get him out! Everybody, back to work! Let's go! Tidak lama, Morris mengampak meja dan mengumpulkan potongan jari Doc lalu memberikannya kepada sipir untuk bahan laporan. Setelah kejadian tersebut, Doc tidak pernah terlihat lagi. Di dalam selnya, Morris melihat kecoa yang masuk ke saringan ventilasi. Saat ia memperhatikan ventilasi, tiba-tiba English muncul. English menjelaskan pada Morris bahwa Doc memotong jarinya karena izin melukisnya dicabut oleh kepala penjara. Away his painting privilege. Tiba waktu makan, kepala penjara memanggil Morris. Ia mempertanyakan kejadian yang dialami oleh Doc. Setelah melontarkan kalimat sarkas untuk kepala penjara, Some asshole will be offended. Morris meninggalkannya ke meja makan. Di sana ia bertemu Anglin bersaudara, John Anglin dan Clarence Anglin. Dua bersaudara tersebut dipindahkan ke Alcatraz setelah kabur dari 2 penjara berbeda. Mereka berdua tidak pernah berencana untuk tinggal lama di penjara manapun. Pertemuan dengan Anglin bersaudara membuat Morris bersemangat untuk mencari celah. Morris mencungkil tembok sisi ventilasi dengan gunting kuku. Ternyata tembok tersebut telah lunak karena kelembaban yang tinggi di area tersebut. On cars. For kicks, sometimes I strip and sell. Selanjutnya Morris dan Charlie sedang berbincang di lapangan. Charlie dipindahkan ke Alcatraz setelah mencuri mobil sipir penjara yang tidak ia sukai. Tidak lama Charlie dijenguk oleh istrinya. Istrinya meminta Charlie untuk sesekali menelponnya.
Charlie mengatakan bahwa di penjara tidak boleh menelpon keluar. Seketika sipir memutuskan koneksi telepon. Hal itu membuat Charlie kesal dan ingin kabur dari penjara. You ever try to get out of here? I want in. Di ruang makan, John Anglin mengeluhkan makanan dan film jelek yang diputar di penjara. Tiba-tiba, Morris membocorkan rahasianya. I may have found a way out of here. The cell block's really getting old. Morris menugaskan John Anglin untuk mencuri beberapa jas hujan dan lem untuk membuat rakit dan pelampung. Hal ini telah ia pelajari dari majalah populer mekanik. Tujuan mereka kabur adalah Angel Island, sebuah pulau kecil dekat Alcatraz. Morris menugaskan Charlie untuk berjaga saat ia menggali, begitupun sebaliknya. Lalu mereka semua sepakat dengan rencana tersebut. Selanjutnya Morris menggali dan Charlie mengawasi penjaga. Namun ia menemukan masalah baru. Ternyata tembok sisi dalam ventilasi lebih keras dari sisi luarnya. Gunting kuku yang kecil membuat tangan Morris tersiksa. Di ruang makan ia menceritakan masalahnya tersebut. Namun tiba-tiba Morris mendapatkan ide. Ia segera mengotori sendoknya dan meminta sendok baru. Sementara John Anglin mengalihkan perhatian sipir dengan berpura-pura meminta pekerjaan di bagian dapur. You goddamn right I can cook. Hey, I used to be. Akordion pesanan Morris telah sampai. Tidak lama, English muncul. Morris bertanya pada English cara menyatukan logam di dalam sel. Namun English seolah meragukan rencana Morris untuk kabur. Planning on going somewhere. If I had known when I sliced my tendon. Selanjutnya Morris meminta koin pada Litmus dengan menukar 10 kumbang untuk tikusnya. Morris mengikis koin timah tersebut, lalu membakarnya untuk menyatukan gagang sendok dengan pisau gunting kuku. Frank, what's burning? Setelah berhasil, Morris mulai mengikis tembok. Namun, asap dari pembakaran itu menyebar hingga keluar selnya. Tidak lama sipir datang. Sipir mencium bau hangus tersebut. Namun Morris mengatakan bahwa ia tak mencium bau apapun. Working nights really gets to you after a while. Setelah sipir pergi, Morris kembali mengikis tembok. Namun lagi-lagi ia menemukan masalah baru. Ternyata saringan ventilasi ditanam dengan 4 buah besi ke dalam tembok. Morris membuat pahat dari kayu yang dilapisi logam di ruang kerja penjara untuk masalah tersebut. Namun para napi akan melewati metal detektor sebelum kembali. Akhirnya sipir mengambil alat buatan Morris. Namun kita tahu Morris ber-IQ superior. Ia telah menyembunyikan satu pahat lainnya. Morris menggunakan alat tersebut untuk memotong besi ventilasi. Hari demi hari berganti. Morris, John, Clarence, dan Charlie terus menjalankan rencana mereka. Morris mulai membuat boneka samaran menggunakan bubur kertas dan lem. Charlie memesan alat lukis pada sipir untuk membuat replika ventilasi. Like the painting type to me. You wouldn't know talent if it looked you. Clarence mengambil rambut dari pangkas penjara, tempat ia bekerja. Setelah bentuk boneka selesai, Morris mengecatnya dengan warna yang disesuaikan dengan warna kulitnya. Lalu ia menempelkan rambut-rambut yang sesuai dengan rambutnya. Selanjutnya Morris menyamarkan boneka tersebut di tempat tidur, lalu mengecek jalur pelarian. Tidak lama sipir mulai berpatroli, namun Morris telah menaiki ruang mekanik sampai di lantai 3. Dan ternyata lubang ventilasi utama ditutup oleh jeruji besi. Lalu sipir menghampiri Charlie dan menanyakan kondisi Morris yang sejak tadi tidak bergerak. Tiba-tiba ia menjatuhkan tongkatnya. I was just starting to dump.
Mereka membahas progres rencana pelarian di ruang makan. Sejauh ini, progres berjalan lancar. Morris dan John memasuki tahap selanjutnya, yaitu membongkar jeruji ventilasi utama. Ternyata itu tidak mudah, karena penutup ventilasi direkatkan dengan paku besi. Mereka membutuhkan pipa, bor, dan senter untuk membongkarnya. Di ruang kesenian, Morris menugaskan Litmus untuk mengambil mata bor dengan imbalan makanan penutupnya. Setelah acara selesai, Morris mengambil kipas angin kecil dari meja. Morris menggunakan motor kipas angin tersebut sebagai bor untuk mengikis paku besi. Morris ditemani John dalam pembongkaran tersebut. Ia melonggarkan jeruji menggunakan pipa, lalu mengikis paku besi menggunakan motor kipas angin. Di hari berikutnya, Morris menanyakan progres pembuatan rakit pada John. Ia menargetkan hari Selasa rakit tersebut akan beres. Di hari berikutnya, Morris menaruh bunga di atas meja makan untuk mengenang Doc. Kepala sipir melihat dan meremas bunga tersebut. Hal itu membuat Litmus jengkel, lalu menyebabkannya gagal jantung dan meninggal. You won't need one. Some men are destined never to leave Alcatraz. Saat berada di sel untuk pertama kalinya, Morris berjabat tangan dengan English dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah itu, kepala penjara datang untuk memeriksa sel Morris. Sipir mengeluarkan kasur Morris, lalu masuk ke dalam sel dan membuka akordeon. Beruntung, replika ventilasi buatannya tidak disadari oleh kepala penjara. Setelah mengecek akordeon, tidak lama kepala penjara pergi. Lots of time to practice. Lalu kepala penjara menugaskan sipir untuk memindahkan Morris pada Selasa pagi. Hari berikutnya, Wolf bebas dari Blok D dan mengancam Morris. Later. Kill you. And you'll have to kill him. Pada sore hari di lapangan, Wolf berencana untuk membunuh Morris dengan pisau dari napi lain. Beruntung English menangkap Wolf dan membawanya ke tangga. Where are you going, Wolf? Malam harinya mereka menuntaskan rencana. Morris, John, dan Clarence telah berada di jalur pelarian. Sementara Charlie masih mengumpulkan keberanian untuk kabur. Di sisi lain, sipir penjara berpatroli dan tertipu oleh boneka mereka. Sementara Charlie mengurungkan niatnya dan kembali tidur. What? Morris, John, dan Clarence berhasil kabur dari ventilasi utama. Tiba-tiba Charlie memberanikan diri untuk kabur, namun Charlie menginjak kabel dan membuat konsleting. Sementara Morris, John, dan Clarence memakai pelampung dan turun melalui pipa air ke lantai bawah. Sayangnya pelampung Clarence tersangkut dan rusak. Sementara Charlie melompat-lompat untuk meraih jeruji ventilasi. Di sisi lain, rekannya melewati pagar berkawat dan berlari melewati kebun menuju sisi pulau.
Sampai di sana mereka meniup rakit buatan dan mulai berenang. Esok paginya sipir berpatroli dan Charlie sudah kembali ke dalam selnya. Namun saat sipir membangunkan Morris, Get up, Morris. It's moving day. Morris, I said get up! ia tertipu. Pencarian besar-besaran dilakukan. Polisi menemukan foto dan buku catatan Clarence Anglin bersama potongan pelampung yang rusak. Kepala sipir menemukan bunga krisan di pinggir pulau. Ia percaya bahwa Morris, John, dan Clarence telah mati tenggelam. Fog light last night. Nama saya John Anglin. Saya melarikan diri dari Alcatraz pada bulan Juni 1962 dengan saudara saya, Clarence dan Franklin Morris. Saya berusia 83 tahun dan dalam kondisi buruk. Saya menderita kanker. Ya, kita semua berhasil malam itu, tetapi nyaris. Frank meninggal pada Oktober 2005. Ia dimakamkan di Alexandria dengan nama lain. Saudaraku meninggal pada tahun 2011. Jika kamu mengumumkan di TV bahwa saya akan dijanjikan untuk pertama kali masuk penjara selama tidak lebih dari 1 tahun dan mendapatkan perawatan medis, saya akan membalas untuk memberitahu kamu di mana saya berada. John diketahui menderita kanker dan sedang sekarat, tapi tidak memiliki banyak uang untuk berobat. Pengajuannya untuk ditahan ini adalah upaya agar dia bisa mendapat perawatan kesehatan gratis yang dibiayai oleh pemerintah. Meski tulisan John tidak mirip dengan data yang dimiliki Alcatraz, FBI mengaku bahwa ada kemungkinan John aslilah yang telah menulis surat tersebut. Namun surat ini ditulis pada tahun 2013 dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada John Anglin selanjutnya. Dengan munculnya surat ini, cerita pun selesai. Pelajaran yang dapat kita petik adalah siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Akhir kata, terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. Tetap semangat kawan dan wassalam.